kertas terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin terus melaju terbang. Ku tatap langit di pagi hari, ku awali hari dengan doa. Semoga Sabtu hari ini bisa dipenuhi oleh senyum. Walaupun terkadang hujan turun dan air mata juga mengalir, di hari yang tak berjalan dengan mulus, besok pun tetap semangat. Di dalam mimpiku selalu terlihat ada diriku sendiri yang dengan bebasnya melakukan semua hal yang ingin aku lakukan. Hidup bagaikan pesawat kertas terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena itulah satu hal yang penting, selalu sesuai kata hati. Sampai aku ragu juga nici. Apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawabnya. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum bermakna benar. Baik. Assalamualaikum bermakna benar.
Saki sudah tak tidak lagi diganggu. pagi. Are you ready? Kemarin kesepakatannya adalah membersihkan. Membersihkan kelas sudah dilaksanakan apa belum? Sudah, mantap. Yang kedua, ada yang bawa makanan ke dalam kelas kemarin? Kemudian mengerjakan tugas sampai selesai. Ada yang belum selesai mengerjakan tugas? Alhamdulillah. Oke, untuk kesepakatan hari ini, guru mau yang bisa menjawab memilih kesepakatan hari ini. Yang bisa menjawab ya. Terlihat ada diriku Sudah ada kesepakatan karena yang tiga sudah dipilih. dengan Yang bisa bebasnya jawab silakan ambil waktu melakukan bersama semua yang yang sebutkan macam-macam kendaraan laut. Perahu yang Isan, pintar. Diambil kartunya Isan. sekuat tenaga Nah, kartunya apa ini, Dek? pesan angin terus Yo, ketika apa? Ini. Jujur, berarti hari ini kesepakatannya adalah jujur. Ketika menemukan sesuatu, ketika melakukan kesalahan, maka harus bersikap jujur. Interpretasi Isan. sesuai kata hati. Silakan Ibu. Jawab lagi. Saki coba diambil. Hafal Bu. Nah, kesepakatannya yang kedua apa? Tidak boleh membawa HP. Oke. Betul, Saki. Terus melaju Kesepakatan yang ketiga, membuang sampah kemana, Dek? Nanti pada saat makan-makan istirahat, buanglah sampah atau kulitnya diberikan di tempat sampah. Oke, terima kasih kesepakatannya hari ini. Silakan duduk kembali. terus melaju terbang. Jangan Halo. Yang terhormat Bapak Maulika, yang terhormat Ibu Pengawas TK, serta yang kami hormati Ibu Ketua IGTKI beserta anggota, dan saya hormati pula seluruh kepala sekolah TK Kecamatan Asingagus. Terima kasih atas waktunya kepada saya meluangkan waktu untuk mengikuti desiminasi dari saya. Mohon maaf agak dulu. Desiminasi pendidikan guru penggerak selama 2 bulan. Berikut aksi nyata. Aksi nyata adalah apa yang saya lakukan saat ini merupakan aksi nyata. Aksi nyata yang sudah saya terapkan dengan menyampaikan hasil pendidikan kami selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak selama 2 bulan ini. Berikut perkenalkan. Yang di tengah adalah ibu fasilitator saya, berasal dari Kediri, bernama Eni Purwanti SPD, dan yang paling sebelah timur adalah Ibu Susiana SP, selaku pengajar praktik yang kebetulan menduduki sebagai kepala sekolah SMK 2 Asingagus. Adapun tujuan aksi nyata yaitu menciptakan dan mewujudkan murid yang merdeka dan disiplin. Ibu mengharapkan sama seperti saya? Murid yang merdeka belajar? Ya.
yaitu dengan menumbuh kembangkan budaya positif dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini kita tidak boleh menekan anak. Kita memberi kebebasan kepada anak bagaimana anak memilih kegiatan. Lanjut. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Di sini saya sudah menuliskan latar belakang siswa di TK ini tidak paham akan peraturan. Betul Ibu? Betul. Akan tetapi siswa lebih paham akan tata tertib. Betul seperti itu Ibu? Ya. Tata tertib, ketika siswa melanggar tata tertib tersebut maka dia akan mendapatkan hukuman. Pernah terjadi? Insya Allah kalau di TK tidak pernah ya Bu ya? Nah, alhamdulillah kita sudah tidak pernah menerapkan hukuman. Adapun tolak ukur, terbentuknya sebuah keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang disepakati bersama wali murid, wali kelas, siswa, serta kepala sekolah. Mohon maaf kepala sekolahnya ketinggalan, tapi sudah saya laporkan. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat sekolah. Nah, ini yang akan kita bahas. Adapun eliminasi tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu menghadap kepala sekolah tentunya untuk penerapan budaya positif, untuk menjelaskan pentingnya budaya positif serta keyakinan kelas di sekolah, serta mendefinisikan pada hari ini alhamdulillah sudah tercapai. Bekerja sama berkolaborasi dengan rekan guru guna menyusun sebuah kesepakatan kelas. Yang mana Pak? Nah, yang kedua mengumpulkan rekan guru untuk melakukan definisi pemahaman materi. Kemarin sudah saya mengumpulkan, kebetulan wali murid juga saya ajak biar paham apa itu budaya positif. Masih eliminasi tindakan. Yang ketiga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali murid serta wali kelas untuk membuat atau kalau di TK kita perlu alat peraga ya Bu, karena kalau di TK membutuhkan pemahaman. Jadi kita menggunakan alat peraga agar anak-anak paham apa itu keyakinan kelas. Kalau di SD mungkin kita menyampaikan, kemudian diberi kertas, yuk kita sepakat hari ini apa saja kegiatannya, tata tertibnya apa saja, boleh ditulis kemudian kita tempelkan kalau di SD. Tapi kalau di TK kita yang merancang, kita yang menyusun bagaimana anak-anak paham akan kesepakatan atau keyakinan. Yang keempat memantau dan mengarahkan serta merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita laksanakan di kelas masing-masing, seperti dilarang membawa HP ke dalam kelas, salah satu contohnya itu Bu. Nah, itu disepakati bersama, kemudian dievaluasi kira-kira yang perlu ditambahkan itu apa. Selain tidak boleh membawa HP, tidak boleh membawa makanan ke dalam kelas, tentunya ada peraturan seperti itu Bu, kesepakatan seperti itu. Nah, boleh dievaluasi ditambahkan lagi berupa gambar atau berupa sketsa apa saja yang bisa dapat memahami anak untuk mematuhi sebuah keyakinan. Dukungan yang dibutuhkan tentunya kepala sekolah, guru, serta warga sekolah yang ikut serta menanamkan budaya positif baik di sekolah maupun di rumah. Tidak hanya di sekolah ya Bu, di rumah juga harus menanamkan budaya positif. Sarana prasarana juga sangat diperlukan. Karena di TK dalam menanamkan budaya positif ini Bu, kita butuh alat peraga yang tentunya membutuhkan alat dan bahan. Jadi sarana dan prasarana juga harus dibiayai, tentunya dengan biaya-biaya yang sudah disiapkan oleh sekolah ya Bu ya.
Nah, betul sekali. Serta peran serta orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Kami sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Kami juga menyarankan wali murid untuk menanamkan budaya positif di rumah. Contohnya, selepas pulang sekolah, Dek, mau kemana? Mau main, Bang? Oke, boleh main. Tapi kesepakatannya sebelum zuhur harus pulang. Itu adalah budaya positif di rumah. Bisa, Bu, menyampaikan? Bisa. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, Bu. Apakah selama ini kita mengenal keyakinan kelas? Mengenal keyakinan kelas? Alhamdulillah. Apakah anak-anak sudah menyepakati? Iya, betul. Kalau di TK dulu aturan main, sekarang karena saya sudah melalui pendidikan, ternyata aturan main itu adalah kesepakatan ini. Pertanyaan yang kedua, sejauh mana kita mengenal 5 posisi kontrol dan di mana posisi kita? Dalam hal ini, ketika anak-anak bermain, tentunya kan ada kesepakatan atau aturan. Salah satunya tidak boleh berebut mainan punya temannya. Oke. Nah, di situ saat ada salah satu anak melaporkan, Bu, si A mengambil mainannya si B. Posisi kita di mana? Masih di penghakim. Oke, Bu. Siapa yang ngambil duluan? Ayo, siapa yang ngambil duluan? Ayo, siapa yang salah? Betul apa tidak? Nah, seharusnya kita di posisi manajer, bukan penghakim. Yuk, selamat datang di Weber. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif dan disiplin positif di sekolah kita. Monggo. Konsep utama modul budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Lanjutkan. Kita bahas satu-satu. Perubahan paradigma. Ilusi guru mengontrol murid. Tentu kalau di TK sudah kita terapkan ya Bu, bagaimana mengontrol murid. Karena setiap individu anak berbeda. Betul sekali, berarti sudah diterapkan. Alhamdulillah Bu, kemarin saya juga mendapat upload dari Bu Fasil karena TK pembelajarannya sesuai dengan penerapan Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan anak memilih belajar sesuai dengan keinginannya. Ya Bu, betul kan Bu? Yaitu belajar pembelajaran kelompok. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Salah satunya, tadi kamu kan yang ngambil duluan. Nah, Dek, motivasi kita tentunya sangat dibutuhkan mereka untuk apa? Menguatkan karakter. Dek, sudah tidak usah tekan, tidak usah saling menyalahkan yang salah. Yuk, diperbaiki. Kan mainannya banyak. Jangan rebutan ya, bisa ambil di sana ya Mas ya. Salah satunya seperti itu Bu, ilusi kontrolnya. Ilusi memahami pandangan murid. Dilihat Bu, keinginan anak, minatnya anak. Di sini kita ingin apa ya Bu, mensukseskan cita-cita anak sesuai dengan keinginan dan kodratnya. Jadi kita harus paham bagaimana pandangan kita untuk murid ini arahnya kemana, murid ini basicnya kemana. Salah satunya itu Bu. Kemudian ada pun pembelajaran paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai kebutuhannya dari tahap perkembangannya dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sudah paham ya Bu, profil pelajar Pancasila? Kita tidak boleh menekan anak, kita tidak boleh apa istilahnya Bu? Tapi kita tugasnya adalah mengarahkan anak kemana anak tersebut, kemana keinginan anak tersebut sehingga apa yang dicita-citakan itu akan tercapai. Kita hanya mendukung dan mengarahkan serta memotivasi. Masih disiplin positif,
dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Iya apa tidak, Bu? Salah satunya kalau kita pergi ke sekolah, terlambat ke sekolah, misalnya ya Bu ya, kemudian ada anak yang sering datangnya siang, pernah kita menegur? Pernah kita menegur? Nyaman nggak Bu ditegur? Nah, salah satunya itu. Masih disiplin positif, sebagai pendidik, tujuan utama kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dalam hal ini, kemandirian anak, disiplin anak itu seharusnya muncul dari diri anak sendiri, bukan dari orang lain. Betul apa tidak Ibu? Ya. Kalau bukan sesuai dengan keinginannya, anak-anak bisa nggak diarahkan? Nah, untuk itu bagaimana kita memotivasi secara intrinsik, ekstrinsik, bagaimana anak itu supaya menumbuhkan rasa percaya diri, rasa disiplinnya dari hatinya. Itu salah satu tujuan kita. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak didik tanpa sorotan, paksaan, ancaman, atau hukuman. Seperti tadi Bu, saat mereka telat kita menegur, tapi teguran kita kok siang Dek, pasti seperti itu ya Bu ya. Nah, tidak menakut-nakuti anak, tujuannya seperti itu. Kemudian tidak memberi apa istilahnya ini Bu, sorotan. Misalnya, yuk siapa yang datangnya lebih awal besok Bu Guru kasih permen. Tidak ya Bu ya, tapi motivasi yang diperlukan. Di sini juga ada kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup tentunya. Kita bertahan hidup membutuhkan orang lain. Ya Pak, ya Pak Bu. Nah, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh orang lain untuk mendukung kita. Itu salah satunya. Sama seperti anak-anak, saat anak-anak belajar dia tidak mampu memegang pensil, butuh guru untuk membimbing. Ya Pak Bu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Dalam hal ini, mungkin saat anak baru masuk kelas tidak mengenal guru, akhirnya dia sama ibu minder, betul bukan ini, minder. Untuk itu bagaimana kita memotivasi anak, bagaimana anak itu bisa mengenal kita dengan kasih sayang kita. Itu salah satunya Bu. Kemudian penguasaan di situ anak-anak bebas baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Arti kata bebas itu harus dengan pantauan kita. Paham Bu? Kemudian kebebasan, sudah ya, kebebasan tadi saat memilih kegiatan di kelas. Itu kebebasan anak salah satunya. Motivasi perilaku manusia oleh Jenny Gossen menyatakan 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernahkah kita menghukum anak-anak? Tidak menghukum. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Jadi guru yang memotivasi anak. Ya, tetap motivasi. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya, Bu, saya tadi kan sudah selesai duluan mengerjakannya. Kok udah dikasih permen? Salah satunya itu, Dek, masa tiap kali kerjakan harus dapat hadiah? Enggak kan? Berarti adik itu hebat. Masih motivasi ya Bu ya?
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yaitu tadi menumbuhkan rasa percaya diri. Terima kasih ya, Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol di sekolah saya. Kasusnya pada tata tertib saat bermain di kelas. Penghukum. 1. Penghukum. Tidak boleh merebut mainan, nanti dimarahi sama ibu guru. Nah, dimarahi itu kan sama seperti menghukum, Bu. Pembuat rasa bersalah. Salah satu temannya, Bu Guru, Aulia mengambil mainannya Firda. Nah, akhirnya Aulia merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, guru menjadi teman, bukan menghukum, dengan memberi motivasi agar tidak merebut mainan. Salah satunya tadi, kenapa Dek? Tadi Bu Aulia ambil mainannya Firda. Nah, di situ guru mengarahkan memotivasi, Dek, mainannya kan banyak. Nah, kita kan tidak serta-merta langsung menyalahkan Aulia, Bu, ya kan? Ya. Nah, sebagai teman kita, jadi Aulia bisa ambil mainannya di sana ya, jangan pakai punya Firda, di sana kan banyak, jadi ambil di sana. Nah, di situ tugas kita. Jadi sebagai teman. Kemudian memantau. Guru sebagai pemantau dan selalu memotivasi anak untuk tidak merebut mainan saat bermain. Itu adalah keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kesepakatannya tidak merebut mainan. Sebagai manajer, guru memposisikan diri sebagai manajer dengan menanyakan keyakinan atau kebenaran, mencari informasi yang relevan. Seperti yang dicontohkan tadi, dan melaporkan bahwa Aulia mengambil mainannya Firda. Akan tetapi, kita memposisikan diri sebagai manajer serta-merta tidak menyalahkan Aulia. Mencari keyakinan, kebenaran, informasi apa yang dilaporkan kakak itu benar. Kemudian setelah itu kita tidak menghakimi, Bu. Apa? Tetap dimotivasi. Di sini juga ada segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi dari kejadian yang tadi, Bu, kita kan guru tidak menyalahkan murid meskipun dia merebut mainan, sehingga dia tidak minder saat bermain lagi, tidak takut. Di sini di segitiga restitusi. Adapun langkah dalam segitiga restitusi yaitu meliputi menstabilkan identitas, ya seperti itu tadi yang melaporkan dapat, menanyakan hal yang baik, jangan buruknya ya Bu, hal-hal baiknya. Ya tidak apa-apa, dapat itu mungkin karena pengen punyanya beda, salah satunya seperti itu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Seperti Aulia, kita tidak langsung menuduh, akan tetapi kita mengarahkan Aulia di sana ya, itu kembalikan ke Firda. Salah satunya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Maksudnya gini, Bu, Bapak benar lihat Aulia ngambil mainannya Firda? Benar, yakin. Nah, itu menanyakan keyakinan. Jadi kita memvalidasi keadaan yang sebenarnya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, monitoring secara berkelanjutan, stimulus respon, murid dapat menghormati peraturan, banyak membuang waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya di sini, Bu, konsekuensi itu adalah hukuman. Yang dalam hal ini kita tidak boleh melakukan hukuman, tapi kita disarankan untuk melakukan konsekuensi ketika anak melanggar satu keyakinan atau kesepakatan. Nah, di sana ada penguatan jangka pendek, maksudnya saat anak berbuat, konsekuensinya apa tadi, Dek? Kesepakatan yang sudah dipilih apa, Dek?
Misalnya saat merebut mainan meminta maaf, konsekuensinya. Kemudian stimulus responnya, besok mau diulang lagi, masih tetap dimotivasi ya Bu kita ya, kalau BTK. Kemudian di restitusi, siswa dapat mempertanggungjawabkan perilakunya. Seperti tadi meminta maaf, ada salah satu siswa mempertanggungjawabkan perilaku. Fokus pada pemecahan masalah secara berkelanjutan, yaitu posisi guru sebagai manajer saat ada kejadian seperti yang sudah dicontohkan tadi. Kemudian siswa dapat menghormati dirinya dan orang lain. Caranya bagaimana Bu? Yaitu tidak serta-merta menyalahkan temannya. Jadi dia memposisikan diri bagaimana teman itu merasa tidak bersalah. Dengan apa? Masih dengan motivasi dari guru atau bimbingan dari guru. Siswa berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, siswa memegang kontrol dirinya. Berarti kita menerapkan pada apa itu Bu? Di sosial emosional, ya. Ternyata dari situ kita bisa membuat keyakinan kelas baik berupa gambar. Karena di sosial emosional itu sudah mencakup semuanya Bu, apa yang terjadi di sekolah. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan budaya positif pada murid. Pengerjaan restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Tadi sudah dibahas. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Biar apa Bu? Tidak trauma. Istilahnya seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Biasanya kalau anak dulu satu kali disakiti atau di apa ya istilahnya Bu, seperti tadi Aulia Bu yang mandel, itu sudah jangan teman sama Aulia. Ya Bu, pernah seperti itu? Salah satunya itu. Kemudian tawaran bukan paksaan. Nah, seperti tadi kita memvalidasi tindakan pada saat kejadian bermain, tata tertib bermain. Kemudian menuntut untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kira-kira kebutuhan anak di saat di dalam kelas maupun di luar kelas itu apa? Menguatkan dan mencari solusi. Nah, seperti itu tadi, karena kita yang namanya guru TK tentunya ada banyak mainan ya Bu, namanya juga anak-anak, kadang dipegang si A pengennya yang itu. Jadi kita bagaimana menyiasati, menguatkan dan mencari solusi supaya anak itu tidak bertengkar berebut mainan, salah satunya itu. Kemudian bukan tindasan tapi melihat karakter. Nah, kalau misalnya karakternya seperti Dava, keras kepala, masih tetap itu Bu Aulia. Iya, melaporkan. Saya sendiri yang merasakan, Dava ini kok sering melaporkan. Pernah nggak Bu seperti itu Bu? Iya. Nah itu. Kemudian perbedaan. Contoh kasus tata tertib saat bermain di dalam kelas tadi. Di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, hukuman, guru menghukum siswa tersebut karena sering merebut mainan milik temannya. Padahal kita tidak boleh ya Bu ya. Sehingga guru marah-marah, murid menjadi takut. Itu tidak boleh Bu. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berupa menyanyi, membaca surat-surat pendek, sehingga anak tidak merasa trauma. Guru tegas dan siswa harus menghormati peraturan atau tata tertib yang sudah dibuatkan kesepakatan tadi. Jadi kita tidak menghukum, tapi kita memberikan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Yang positif saja Bu, misalnya menyanyi. Jangan, ayo lari, ayo kamu, angkat telinganya. Boleh seperti itu Bu? Nah, itu akan menimbulkan rasa minder, rasa trauma. Maka kemandiriannya juga akan
Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Seperti tadi sudah diceritakan, ada banyak mainan, silahkan diambil. Dalam hal ini guru terbuka sehingga siswa mampu menghormati dirinya dan orang lain, tidak merasa bersalah dan apapun akhirnya sadar. Pengaruh ya watario kau tidak ada apa? Ya kan Bu? Ya. Lanjut keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Sebenarnya budaya positif di sekolah sejak kita baru datang itu loh Bu, seperti penyambutan, kemudian cara berbaris. Kadang-kadang anak kan tidak mau berbaris ada di ibunya. Nah, bagaimana supaya anak itu membiasakan diri mengikuti keyakinan yang sudah disepakati bersama. Dengan adanya keyakinan kelas dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang tadi Bu. Rasa kemandiriannya berasal dari dirinya, internal ya Bu ya. Jadi bukan paksaan orang lain. Berikut contoh keyakinan kelas yang sudah kami terapkan di sekolah kami. Yang pertama itu ada sedang berdiskusi peraturan kelas yang mau disepakati. Kemudian merumuskan peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan, mengimplementasikan kesepakatan setiap hari Bu. Ini saya pakai 3 kesepakatan setiap hari, saya pakai 1 minggu supaya anak paham. Di situ ada membersihkan kelas. Kadang kalau pas merobek, anak-anak kan ini Bu, di kelas kotor. Jadi kita mendisiplinkan anak ya, kebiasaan, betul Bu Dani, untuk membersihkan. Yuk dek, masnya kotor, saya seperti ada yang mau bantu dulu Bu. Sampai Bu, semuanya alhamdulillah saya sudah menjalankan. Berikut ada video saat kesepakatan kelas dilakukan.
bisa berganti-ganti ya Bu kesepakatannya sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah. Dikondisikan. Dalam hal ini Bu, anak-anak senang sekali saat disuruh memilih kesepakatan. Sikap jujur, terdapat sikap jujur. Alhamdulillah, saya berhasil Bu menerapkan kesepakatan kelas. Ada yang pernah Bu gurunya bawa HP ke dalam kelas? Karena alhamdulillah. Ini yang terjadi di saya Bu. Bisa diingat betul buat kesepakatan tidak boleh membawa mainan ke dalam kelas atau ke sekolah. Nah, untuk itu Bu, saya menyampaikan keyakinan kelas ini supaya juga diterapkan di sekolah jenengan. Mungkin jenengan bisa lebih kreatif dari saya. Kalau saya buat kartu dari kantor Doraemon. Nah, bisa dibuatkan Bu. Itu suatu apa ya? Referensi buat saya. Berarti ada masukan dari Bu Lela bahwa peraturan saat bermain juga dibuatkan. Enggak Bu Lela? Tidak masalah kan? Tergantung kondisi sekolah. Kalau kita buatnya terbatas ya Bu, karena apa? Karena kita terbatas di pembuatan alat peraga. Saya kadang itu mikir, gimana ya cara anak supaya memahami disiplin positif. Saya mikir Bu, kalau di SD, yuk sekarang sepakatnya apa? Mau jam 2 sampai selesai. Misalnya, istirahat tepat waktu misalnya ya Bu ya. Saya mikir, bersama anak supaya anak-anak itu paham. Akhirnya saya berinisiatif menciptakan gambar yang menunjukkan perilaku anak yang sering dilakukan. Nah, itu Bu. Boleh nanti saya share di grup gunain ya. Atau materinya Bisa. Mungkin ada yang ditanyakan apa yang sudah saya sampaikan, baik segitiga restitusi, 5 posisi kontrol. Saya kira kalau di TK ada yang ini ya Bu, alhamdulillah. Saya juga dapat upload kemarin Bu apa yang saya terapkan di TK benar-benar apa ya Bu, memotivasi anak untuk mandiri. Saya pernah kejadian loh Bu, biasanya di awal-awal masuk itu kan ada ini Bu, anak-anak kadang nggak mau sama guru ya seperti itu tadi, masih merasa belum kenal misalnya. Sampai 1 semester dia minta dijaga di dalam. Akhirnya setelah ada kesepakatan kelas ini, alhamdulillah sudah pintar anaknya, selesai duluan tanpa dijaga. Alhamdulillah ibu saya sudah berhasil. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu terkait materi yang sudah saya dapat selama pendidikan guru penggerak. Iya Bu, lupa saya.
Jangan takut untuk menyarankan guru-guru untuk mendaftar guru penggerak. Saya juga awalnya tidak tahu apa-apa, Bu. Jujur saya gaptek. Saya bisa nada politik tapi hanya dengan arahan. Jujur saya gaptek. Tapi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Bu, saya masa mau gantung sama orang lain, membuat apa yang harus dikerjakan. Alhamdulillah, Bu, selama berbulan ini saya sudah banyak menghasilkan karya-karya saya melalui aplikasi Canva. Monggo ibu-ibu jangan takut, segera daftarkan guru-guru yang lain. Informasinya seperti itu bolehlah, kecuali yang seperti TK Pembina. Kalau TK Pembina masih ya organisasi penggerak masih bisa mendaftar. Tapi kalau sudah sekolah penggerak, saya kira gurunya tidak perlu mendaftar guru penggerak. Monggo yang lain ibu-ibu, di samping kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan kerabat, kita berkolaborasi di situ, Bu. Saya tahu, Bu, saya berhadapan dengan orang-orang yang sudah wah di atas, sampai dia dekat dengan Bapak Bupati, Bu, seperti Pak Halim, Pak Noval. Pak Noval malah dikirim sebagai duta rumah belajar mewakili TK kemarin, Bu. Saya berkolaborasi dengan beliau. Kebetulan Pak Noval menjadi kelompok saya. Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapat. Jangan takut ya, Bu, untuk mengadakan buahnya rekan-rekan guru untuk mendaftar guru penggerak. Bu, saya sudah bisa laptop. Awalnya saya memang bisa, tapi saya tidak selihai ini. Aplaus untuk saya sendiri. Mama ibu ada yang mau ditanyakan saya, benar? Saya ingin apa ya? Cerita lah, mengetahui cerita Bu Nining mengenai Merdeka Belajar itu sendiri. Artinya gini, Bu, ketika untuk kegiatan pembelajaran yang jelas kita kan sudah ada apa namanya, ada rencana kan ya, Bu. Nah, ketika kita melakukan Merdeka Belajar, ketika anak-anak sudah mau melakukan sesuai dengan minatnya sendiri, terus cara mengarahkannya gimana, Bu? Di sekolahnya Bu sendiri bisa ceritakan ke kami. Alhamdulillah, sebenarnya jenengan sudah melaksanakan apa yang sudah saya laksanakan, Bu. Cuma bedanya belum di ini ya, segitiga posisi dan posisi kontrol serta keyakinan. Ini, Bu, maksudnya Merdeka Belajar itu anak memilih sesuai keinginannya, tapi guru tetap menyiapkan yang terbaik. Maksudnya mengarahkan supaya anak bisa diperhitung, bisa di fisik motorik, itu kita yang mengarahkan, Bu. Maksudnya kebebasan, kita tidak boleh menekan anak, di situ dulu, di situ yang dikerjakan, kemudian di situ. Nah, itu namanya tidak membebaskan anak. Di sini kita membebaskan anak dengan cara, yuk siapa yang mau belajar di kelompok apa ya? Misalnya di sana ada sudah disediakan main cocok. Yuk yang mau belajar main. Nah, seperti itu. Berarti sesuai dengan rencana yang sudah kita rencanakan, begitu Betul, ya? betul. Tidak keluar dari rencana yang kita atur, maksud saya gitu. Takutnya rencana yang kita pilih untuk hari ini, takutnya anak-anak, oh saya udah mau main itu, Bu Guru sama ya. Memang ketika terjadi seperti itu yang saya tahu ya biasa, dia begitu yang dia tahu, jadi tidak terfokus kepada yang kita berikan satu untuk kita ini Berarti anak tersebut tidak masuk dalam penilaian kita untuk hari itu, berarti gitu ya? tapi kan di kegiatan ini tetap masukkan, tapi tidak di kegiatannya yang sampean. Tapi ini punya nilai juga di kegiatannya yang semua kegiatannya kadang-kadang maunya melakukan semua kegiatan yang kita siapkan dan seperti itu. Tapi ada yang tidak mau, ada yang mau mengerjakan semua. Nah, bagaimana
nggak mau, bosen, ya. Nah, bagaimana? Saya mau mengerjakan yang ini dia sendiri kok. Ya udah kita ikutin yang dia mau. Nah, betul, memberi kebebasan, memerdekakan anak tanpa kita memaksa. Itu Bu. Tetap RPP tetap berjalan, apa kegiatan yang sudah direncanakan tetap berjalan, yaitu tadi membebaskan anak memilih sesuai dengan minat dirinya. Iya, betul. Kalau intensitas kita kan paling kan 4 Empat atau empat kegiatan ya Bu. bisa lebih dari itu bersama dana kita. Tapi kalau itu juga perlu dana Waktu. Kalau saya sih 3-4 rumah yang dekat. Iya, jadi anak-anak memilih ya. dengan peraturan misalnya satu kelompok 7 orang. Ketika dia mau pindah, sudah paham yang satu juga pindah. Kan sebelum kita menyampaikan ke anak-anak, kita dari 4 kegiatan kita sampaikan semua Bu. Jadi anak-anak bisa di sana, itu spontanitas saya kira ya Bu ya. Alhamdulillah di TK sudah termasuk pada pemahaman Gajah Dewantara. Ketika ada kata-kata merdeka belajar, ada yang seperti ini. Kita tanpa membutuhkan tanpa sih ada sih ya rencana kita kegiatan ini. Tapi katanya ya atau bener apa misalnya ya udah kalau ini kita nggak usah caca-cacaan, maksudnya Berimajinasi. Ya, mengeksplor. misalnya kita hari ini akan belajar tentang daun mangga misalnya ya. Ya udah taruh nanti daun apa ini dari itu anak-anak dia udah pada ngomongin Stimulus respon Bu. Model kan kelihatan. karena boleh ya kalau boleh caca-cacaan. Ah. Tetap ada Sebenarnya sama-sama benar Bu ya. Nah, kalau kita membiarkan anak kan belum paham Bu, sadar kasih. Nah, berapa ini ya? Dibuat apa ya? Nah, makanya di situ memerdekakan anak dengan cara memotivasi. Iya, motivasi itu Bu. Ya, motivasi itu kan. Ya, kalau kita membimbing anak dek, ternyata ini daunnya bisa kita buat topi, daunnya bisa kita buat memercik. Kalau tidak jalan mana paham ya, sama dengan keyakinan kita. Nah, ya bisa. Stimulus respon ya Bu ya. Betul. Betul. Istilahnya memancing ya Bu ya. Memancing. Istilahnya memancing sehingga muncul dari diri anak, wah ternyata daun itu Bu bisa dijadikan ini tuh. Terus saya kadang buat perahu dibuat layarnya. Ada muncul dari diri anak. Nah, iya stimulus. kadang-kadang tapi cepit ketika ada menteri baru dengan kebijakan baru, peraturan baru, kita harus ini kita ngobrol, tapi kita mau dapat kan harus diikuti. Mudah-mudahan saja dengan adanya guru penggerak, sekolah penggerak akan berlanjut. Kalau itu baik untuk kita kan sebenarnya berlanjut ya. Yang penting Bu, Mau ke aturan, ya kalau menteri ganti pasti akan berganti. Cuma sebenarnya kan aturannya harus kiranya baik. Ada yang boleh sampai buru. Ya sampai bilang dalam kesepakatan. Ya, boleh beda di istilahnya di skenario-nya saja yang berbeda, di judulnya berbeda.
laksanakan apa yang sudah kita persiapkan. Jangan takut, di sana tidak serta-merta menyalahkan kita loh Bu. Justru yang menyalahkan kita ketika kita tidak membuat persiapan. Nah, itu yang salah Bu. Jangan takut Bu. Nah, salah mau benar, yang penting kita sudah niat arahnya betul. Nah, betul. Karena kalau peraturan sepertinya di pembiasaan juga. Makanya tadi saya jelaskan Bu Lela bahwa kesepakatan atau keyakinan itu dimulai dari pembiasaan saat datang sekolah, saat berbaris. Tadi kan sudah saya jelaskan Bu Lela. Nah, sebenarnya Bu Lela yang apa yang dilakukan Bu Lela itu benar. Cuma sampean kan belum tahu bahwa harus ada kesepakatan bahwa siapa yang datang duluan, siapa yang berdiri di situ. Nah, di situ sudah betul Bu Lela. Alat peraga. Boleh. Mungkin ada inisiatif yang baru yang lebih dari ini, monggo bisa juga di grup. Saya pengennya seperti ini, Bu. Kalau kesepakatan di luar kelas, misalnya saat berbaris, saya kira dengan membuat apa ya Bu? Kayak kata tertib, tapi diseimbangkan atau diselaraskan dengan sebuah gambar. Ya, yang menarik sehingga anak bisa meyakini, wah saya itu salah, mengakui kesalahannya. Iya,
Seperti tadi di segitiga restitusi sudah saya jelaskan. Tapi itu tergantung kebiasaan di rumah sebenarnya. Nah, untuk itu Setelah kita lihat pelajari, ada beberapa anak kenapa seperti itu? Karena Biasa di rumah. ketika dibawa ke sekolah itu yang sangat sulit biasanya di kantor. Ada yang kan bagian yang ada masalah di sekolah nanti mungkin Anaknya selalu bilang, ada sekali nangis. Di Mampudi ketika dia berbuat musim ada apa dia pakai disucuk sama nih. Di jangan ada yang laporan kegiatan di sekolah ke rumah itu di mana ya? itu anaknya sekolah wacana. itu yang namanya Bu, disiplin positif tidak hanya di sekolah ya Bu. Makanya disampaikan ke wali muridnya Bu, disiplin positif tidak hanya diterapkan di sekolah tetapi di rumah. Saya juga sudah menyampaikan ke wali murid saya. Iya, paling banyak di rumah Bu, monggo diarahkan wali muridnya supaya paham Bu ya bahwa itu bukan haknya, misalnya ya Bu ya. Monggo. Kalau dijelasin pagunya berapa ibu-ibu ya? Saya 15. Kalau kelompok A itu 17, 16, 18 sama 20 pol. Ya, paling banyak 20. A3. Kalau A1 mungkin A2 ya. Paling banyak 20 ya. Kalau kelompok B 20. Karena 12, jadi 20 itu bisa yang beda. Saya kira yang lain aman-aman saja. Mana yang Ternyata belum aktif ya Bu? Yang aktif maksudnya yang hiper, Ini ya Bu, yang hiperaktif. kata-kata tubuh itu juga dari HP mungkin ya. Betul Bu ya, Ya, betul. itu anak sangat iya. Jatuhan Itu tak. kasih tanya. Kamu tahu nggak apa sih artinya? Tahu. Makanya itu dari orang tua. Dari apa boleh anak-anak orang ngomong ya seperti itu. Ternyata HP itu berpengaruh besar Bu. Sampai saya mencetuskan keyakinan berupa tidak boleh membawa HP. Karena mungkin alhamdulillah ditunangin. Kalau di sekolah saya kadang berteriak ya Bu ya, minta HP. Nah, jadi ya. Setiap upacara bendera biasanya selalu diingatkan. Gunakan perhiasan tidak boleh. Boleh membawa mainan. Itu ada di anak itu ada di tata tertib. Iya, ada di teks, tapi maksudnya menyampaikan ke anak kan dengan lisan ya. Yang semacam Jadi kekurangan kita itu di situ. terima kasih gambarannya. Oke, terima kasih Bu Neneng. Alhamdulillah Ibu sudah paham ya Bu. Jadi kesepakatan atau keyakinan sangat penting ya Bu. Disiplin positif tidak hanya diterapkan di sekolah, tapi di rumah juga penting seperti kejadian yang Bu Lela tadi ya Bu ya. Mohon mengarahkan wali murid untuk menerapkan disiplin positif. Ada yang perlu dibahas lagi Bu? Monggo. Iya Bu. Kalau kurikulumnya saya masih kurikulum yang lama, cuma penerapannya memerdekakan anak sesuai dengan apa yang sudah saya jalani selama pendidikan ini. Yang sama ini, APSC. Kita punya orang-orang yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa belajar tentang KM itu.
Insya Allah bolehlah saya siap menyampaikan. Apalagi dari kesepakatan tersebut kita menerapkan konsekuensi, tapi konsekuensinya mengarah ke positif. Seperti tadi Bu menyanyi, berdoa, baca Pancasila, itu akan menambah ini semangat anak. Mungkin ada ditanyakan lagi Pak? Ya. Kelompoknya merasakan trauma untuk itu, jadi posisi kita di sini adalah sebagai manajer ya, bolehlah ya, tidak sebagai penghukum tapi sebagai manajer. Alhamdulillah sudah paham semua ya Bu, terima kasih. Apa yang sudah saya sampaikan ternyata sangat ini sekali ya Bu ya, sudah diterapkan, mudah-mudahan bermanfaat di lembaga masing-masing dan mohon segera diterapkan Bu. Iya, insya Allah. Makanya kirim videonya ya Bu. Siap. Kami tunggu. Siap. Biar bisa kita lanjutkan tuh. Untuk masih semangat dan masih ingat di memori. Kalau terlalu lama nanti. Sebentar lagi langsung saya share dengan itu. Terima kasih. Sama-sama. Yuk sebelum kita akhiri, mari kita merefleksikan diri dulu Bu. Masih ingat lagunya Bu? Gunting batu kertas, Gunting batu kertas menjadi apa? menjadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri batu. Jadi siput, jadi siput. Oke lagi. Gunting batu kertas, gunting batu kertas. Menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri gunting. Kepiting, Boleh kelinci. Gunting batu kertas, gunting batu kertas. Menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan kertas, tangan kiri kertas. jadi apa Bu? Bisa jadi komodo, bisa jadi burung. Alhamdulillah, terima kasih. Sudah. Gulung-gulung ditarik dan tam-tam-tam. Gulung-gulung benang, gulung-gulung ditarik dan tam-tam-tam. Sudah selesai lalu jadi sebuah sepatu. Kita buat sepatu gajah. Gulung-gulung benang, gulung-gulung ditarik dan tong-tong-tong. Gulung-gulung benang, gulung-gulung ditarik dan tong-tong-tong. Sudah selesai lalu jadi sebuah sepatu. Kalau 70% baterainya. Alhamdulillah.
kasih Bu sudah mengikuti diseminasi pada pagi hari ini, terutama kepada Bapak Korwil dan Ibu Pengawas yang sudah memberikan kami tempat untuk menyalurkan ilmu yang sudah kami dapat saat pendidikan. Mudah-mudahan pendidikan yang saya dapat berguna bagi semua, bagi lembaga-lembaga yang lain, serta dilanjutkan dan segera diterapkan di sekolah masing-masing. Monggo Ibu, jika punya inisiatif tentang alat peraga yang sudah saya tampilkan, mungkin Ibu punya inisiatif lain, monggo di-share di grup. Mungkin ada pertanyaan yang lain Ibu terkait dengan disiplin positif yang sudah kami sampaikan. Ayo Bu, mungkin ada di sekolah yang mempunyai permasalahan bisa tanya. Monggo. Mungkin tidak ke sini ke materi kita hari ini, barangkali kita bisa sharing. Mungkin ada solusi bersama. Yuk. Intinya jangan takut ikut guru penggerak. Oh, sekarang lagi Mari kita bisa masuk langsung ke sertifikat. BPG yang Ya, BPG insya Allah. Monggo. Tidak tanpa BPG insya Allah Tanpa BPG BPG. langsung ikut UP yang mungkin sepertinya ya. Insya Allah. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Monggo Ibu yang belum mendaftar segera arahkan untuk mendaftar. Jangan takut Bisa PSP. PSP karena sudah kepala sekolahnya yang sudah di Ibu Lela. nanti baru ke depannya karena ada ini kan dan bisa langsung ikutin Saya awalnya nol, tapi dari guru penggerak saya banyak dampak sekali yang sudah kami terapkan, namun kami tidak tahu arti sebenarnya yang apa yang kita terapkan. Dari pendidikan guru penggerak, alhamdulillah kami sudah tahu bahwa peraturan menjadi kesepakatan, pembiasaan juga masuk kesepakatan. Seperti kejadian tadi, kita berada di manajer sebagai di 5 posisi kontrol, sudah mencakup semuanya, alhamdulillah. Tinggal menunggu tahapan berikutnya, kira-kira apa yang akan kita bahas. Insya Allah nanti akan saya titik tularkan lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya. Satu 05. Monggo, ada yang ditanyakan lagi terkait budaya positif. Nah, betul. Membereskan peralatan saat di kegiatan, membereskan peralatan bermain juga terdapat budaya positif. Kita hanya mengarahkan dengan cara misalnya di kegiatan bermain, beres. Ya, bisa. Telah tiba, simpan mainan di tempat semula. Simpanlah simpan, ayo yang rapi. Itulah anak yang bertanggung jawab. Salah satunya itu Bu. Mungkin tidak dengan gambar, tapi dengan lagu. Insya Allah anak-anak akan tergerak untuk mendisiplinkan diri seperti membereskan mainan. Alhamdulillah banyak berhasilnya Bu ya. Ada lagi Bu? Mungkin di pembiasaan saat berdoa berteriak-teriak. Pernah? Di saat berdoa, pembiasaan berdoa padahal informasi dan pelafalannya tidak benar. Nah, bisa Bu menerapkan dengan lagu bisa, atau punya saya kesepakatannya itu tidak berbicara dengan berteriak-teriak atau berbicara keras. Itu salah satunya. Kadang anak-anak saat berdoa seperti itu Bu. Jadi kita bisa mengarah kesepakatannya apa dulu ya di pembiasaan.
Jadi saat berdoa tidak berteriak-teriak. Dibuat kesepakatan juga. Berbaris. Tidak bosan-bosan untuk terus menyampaikan kesepakatan kita ya. Iya, Bu. Dari awal sampai akhir. Betul, Bu Nena. Kalau itu sudah jadi kebiasaan kan tanpa dipandu mereka akan Sudah disiplin. Akan muncul dari dirinya, disiplin diri. Motivasinya internal dari diri, tapi kita memotivasi eksternal, masukan-masukan seperti tadi di kebiasaan berdoa, baik caranya berbaris, kemudian apa itu mulailah peraturan saat berbaris di kegiatan, ada banyak sekali Bu. berarti itu setiap hari dirubah peraturan-peraturan. Bisa, tergantung keadaan yang terjadi di kelas. Kira-kira yang harus dievaluasi itu kesepakatannya apa, Bu Maimunah? Boleh ditambahkan. Misalnya kalau tadi saya tidak ada peraturan tentang ini, membiasakan diri mencuci tangan, lupa saya buat mencuci tangan sebelum dan sesudah. Maka salah satunya boleh kita tambahkan lagi di kesepakatan yang sudah dibuat. Kalau di SD Bu enak, kalau di SMA itu enak. Tinggal kita mengarahkan, yuk kira-kira kesepakatannya hari ini apa? Kita belajar tentang ini, kita sepakat bagaimana? Yuk silakan ditulis, kemudian kita tempel di papan yang sudah disediakan. Tapi kalau guru TK Bu, wah harus luar biasa Bu. Apa? Kita mengacu kita untuk membuat sesuatu agar anak-anak itu yakin bahwa itu kesepakatan yang membentuk anak untuk disiplin. Itu kita guru TK. Berarti harus banyak membuat peraturan-peraturan seperti itu. Tergantung. Makanya setiap kesepakatan dilaksanakan, kita evaluasi di mana kurangnya kita. Yang sering terjadi apa di situ. Misalnya keluar masuk saat jam pelajaran, itu bisa dibuat kesepakatan. Itu salah satunya. Kemudian ini Bu, lagi saat anak menangis histeris Bu, bisa dibuat kesepakatan dengan cara apa ya, motivasi ya Bu ya, motivasi anak, bagaimana anak supaya tidak sosial emosionalnya itu stabil. Jadi kesepakatan kelas ini Bu sebenarnya sudah ada di 6 ada di aspek pembelajaran kita, yaitu di sosial emosional sudah tertera di situ. Insya Allah di TK sudah paham semua ya Bu ya, karena setiap hari kita dicicil dengan 6 aspek tersebut. Oh iya Bu, untuk apa yang sudah saya dapat, kami sebenarnya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua ya, kita bisa mengerjakan RPPH atau perangkat pembelajaran kita melalui HP. Walaupun kita tidak punya laptop, jangan takut untuk mengerjakan. Monggo silakan belajar dan unduh aplikasi Canva yang dapat memudahkan kita untuk merangkai sesuatu, membuat sesuatu seperti gambar-gambar yang sudah saya terapkan di destinasi ini. Alhamdulillah untuk RPT kami, guru-guru kami sudah memakai aplikasi Canva. Di situ tinggal memilih Bu. Jadi kita memilih student, pendidikan, teacher, di situ sudah ada. Kemudian kita kalau kita mau membuat perangkat, tinggal mencari perangkat RPPH. Kita bisa mencari di situ. Insyaallah Bu Nur sudah pernah ikut lombanya dan alhamdulillah kemarin juara 2 insyaallah Bu Nur dalam mendesain Canva. Terima kasih.
atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi sebuah agar ke depannya bagaimana lembaga bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan segera ini ya Bu ya, diterapkan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dana ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah TK dari Desa Bagus yang kemarin mengikuti kegiatan diseminasi oleh Ibu Nini tentang materi budaya positif yang dilakukan di sekolah. Pertama saya ucapkan selamat kepada Bu Nining sudah menjadi guru penggerak satu-satunya yang berada di Kecamatan Asingan. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu Nining yang sudah mendiseminasikan kepada seluruh kepala TK yang ada di Kecamatan Asingan dengan materi budaya positif yang dilakukan di sekolah. Yang jelas apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nining itu sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, khususnya para guru atau pendidik, bagaimana kita bisa menumbuhkan budaya positif itu tanpa paksaan, tanpa sogokan, dan juga tanpa hukuman. Nah, sebenarnya kami di lembaga sudah melakukan budaya positif tersebut dengan pembiasaan-pembiasaan yang kami lakukan kepada anak-anak didik. Hanya saja keterlibatan orang tua dalam membuat dan merancang budaya positif itu belum dilakukan secara maksimal. Nah, yang kedua, kami juga belum mengemas bagaimana budaya positif itu bisa menarik atau anak-anak bisa tertarik dengan budaya positif yang dilakukan di sekolah. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nining kemarin, bahwa keterlibatan orang tua sangat penting sekali dalam hal budaya positif, baik yang dilakukan di rumah maupun di sekolah. Nah, bagaimana juga kami guru-guru bisa memberikan budaya positif itu dengan berbagai media yang menarik untuk anak-anak. Sementara yang kami lakukan di sekolah belum ke situ. Kami hanya melakukan budaya positif itu setiap hari secara lisan saja, dan itu juga sudah menjadi kebiasaan anak-anak setiap harinya di sekolah. Tapi dengan adanya Bu Nining menyampaikan materi kemarin, kami merasa ada hal yang baru untuk kami, bagaimana kami bisa mengemas lebih menarik lagi kepada anak-anak, lebih meyakinkan lagi kepada anak-anak bagaimana budaya positif itu bisa kita bangun di lembaga
keluarga kita. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Bu Nining yang sudah memberikan ilmunya kepada kami semua, guru-guru atau lembaga PPK yang ada di Kecamatan Asemanggung. Kami berharap nantinya Bu Nining akan terus memberikan ilmu-ilmunya kepada kami, karena Bu Nining satu-satunya guru penggerak yang ada di Kecamatan Asemanggung, yang mana pastinya akan terlebih dahulu mendapatkan ilmu-ilmu yang akan sangat bermanfaat sekali bagi kami semua. Dan harapan kami juga semoga Bu Nining menjadi inspirasi bagi kami semua guru-guru TK yang ada di Kecamatan Asemanggung, bagaimana guru-guru kami untuk tidak takut mendaftar menjadi guru penggerak, karena akan sangat bermanfaat sekali, baik itu untuk lembaganya sendiri ataupun untuk lembaga-lembaga imbasnya yang ada di Kecamatan Asemanggung. Sekali lagi selamat untuk Bu Nining menjadi guru penggerak. Semoga Bu Nining dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru, berkat penerapan budaya positif tentang kesepakatan kelas, akhirnya Jessica lebih mandiri, percaya diri banding sebelumnya, semangat dan sabar Bu Guru menghadapi anak-anak. Dan sekali lagi terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.